Perkembangan teknologi di bidang kesehatan menghasilkan berbagai penemuan. Salah satunya adalah vaksin yang diimplementasikan melalui program imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan oleh penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi telah terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit, cacat, dan kematian yang diperkirakan 2-3 juta kematian tiap tahunnya. Proses pembentukan antibodi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut dengan imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam melawan penyakit dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin. Sedangkan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, seperti suntikan vaksin BCG, hepatitis, campak, DPT, dan melalui mulut seperti polio. Program imunisasi di Indonesia sendiri telah diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam menempatkan sasaran imunisasi, jumlah penerima imunisasi, kelompok umur, dan tata cara pemberian imunisasi yang benar. Imunisasi melindungi anak dari beberapa penyakit seperti tuberkulosis, hepatitis, difteri, pertusi, tetanus, campak, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Imunisasi dasar adalah jenis imunisasi yang harus diberikan kepada bayi sejak lahir untuk melindungi dirinya dari beberapa penyakit tertentu. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap, yaitu yang kedua, jenis-jenis imunisasi. Jenis-jenis imunisasi dasar terdiri atas hepatitis B pada bayi baru lahir, BCG, DPT-HB, DPT-HB-HIV, polio, dan campak. Yang pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B berfungsi untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat mengganggu fungsi organ hati. Vaksin hepatitis B diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum berusia 24 jam. Yang kedua, imunisasi BCG. Imunisasi BCG merupakan vaksin hidup yang dilemahkan dari Mycobacterium bovis. Vaksin ini merangsang sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melindungi tubuh dari infeksi bakteri penyebab tuberkulosis. Yang ketiga, imunisasi DPT-HB. Imunisasi DPT-HB adalah vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk melindungi tubuh dari infeksi difteri atau infeksi serius pada hidung dan tenggorokan, tetanus atau infeksi bakteri dengan potensi fatal yang mempengaruhi saraf, pertusis atau infeksi saluran pernapasan sangat menular, dan hepatitis B. Yang keempat, teman-teman, imunisasi DPT-HB-HIV adalah vaksin kombinasi yang diberikan melalui suntikan untuk melindungi tubuh dari infeksi difteri, tetanus, pertusis, serta bakteri Haemophilus influenza tipe B atau HIV seperti pneumonia atau radang paru, meningitis atau radang selaput otak. Yang kelima, imunisasi polio. Imunisasi polio adalah upaya untuk mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Imunisasi polio diberikan dengan cara yang pertama, vaksin polio tetes atau OPV diberikan 4 kali, yaitu pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Yang kedua, vaksin polio suntik atau IPV diberikan 2 kali, yaitu pada usia 4 bulan dan 9 bulan. Keenam, imunisasi campak.
Imunisasi campak merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit. Yang pertama, campak gondongan. Campak gondongan adalah suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar ludah. Gondongan disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus. Yang kedua, campak rubella. Campak rubella adalah suatu infeksi virus menular yang dikenal dengan ruam merah yang khas. Edukasi tentang imunisasi dasar lengkap sangatlah penting bagi masyarakat, mengingat faktor penghambat tidak melakukan imunisasi dasar lengkap terhadap bayi dan balita adalah rendahnya pengetahuan dan persepsi negatif terhadap dampak baru akibat imunisasi. Padahal imunisasi merupakan hal yang sangat penting bagi bayi dan balita untuk menurunkan angka kejadian penyakit dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih.